Apakah screen saya sudah terlihat ya adik-adik ya? Terlihat, Pak. Sudah, Pak. Udah, Pak. Sudah ya. Udah, Sudah, Pak. Pak. Oke, sebentar. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim ya. Hari ini kita akan eh, membahas atau berdiskusi terkait dengan pemikiran ekonomi era praklasik ya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa pada era klasik itu kan lebih dikenal pada eranya Adam Smith ya dengan pemikiran ekonomi klasiknya gitu. Nah, ini kita akan belajar ekonomi praklasik. Jadi sebelum pemikirannya Adam Smith. Nah, kalau kita ya boleh eh, mengelompokkan ya pemikiran ekonomi pada era praklasik ya atau sebelum klasik itu dibagi menjadi empat ya. Yang pertama adalah pemikiran ekonomi pada masa atau zaman Yunani kuno. Di situ ada Plato, ada Aristoteles, kemudian ada Xenophon ya, yang mana pada era ini muncul di sekitar tahun 500 sebelum Masehi sampai 100 sebelum Masehi ya. Nah, kemudian ada era ya kita sebut dengan gagasan ekonomi skolastik ya atau scholasticism yang muncul pada era 1200 sampai 1300 ya. Adik-adik mungkin bisa dilihat ya, kok ini ada gap yang cukup jauh ya. Di sini ada sekitar 1000 tahun lebih. Nah, kenapa kok terjadi gap yang cukup cukup besar di sini? Nanti akan coba kita bahas ya. Nah, kemudian ada era pemikiran di era merkantilisme ya, era merkantilisme dan yang terakhir adalah era fisiokratis. Nah, nanti kita coba pelajari apa sih yang menjadi pembeda gitu ya atau penciri masing-masing pemikiran ekonomi pada zaman-zaman tertentu ya. Jadi kita mulai dari Yunani kuno, kemudian kita akan coba belajar pemikiran atau perspektif ekonomi yang ada pada era skolastis ya, skolasticism, kemudian era merkantilisme dan era fisiokratis. Gitu ya. Baik, nah, saya mulai dulu dari era Yunani kuno. Ini adalah satu era ya, 500 sampai 100 sebelum Masehi. Ya, ada beberapa filsuf yang mem- membuahkan beberapa pemikiran terkait dengan ekonomi ya. Yang paling terkenal itu setidaknya ada tiga, ada Plato ya, kemudian ada Aristoteles dan ada Xenophon ya. Nah, Plato, bicara tentang Plato ya, dia beberapa pemikirannya ya eh, menegaskan ya bahwa perspektif ekonomi atau pemikiran ekonomi itu sangat berkaitan dengan filsafat dan etik. Jadi syarat akan norma, syarat akan etika gitu ya. Dan juga Plato membahas bagaimana menegakkan keadilan masyarakat dalam negara yang ideal. Ya, jadi bagaimana sih membangun keadilan bermasyarakat. Kemudian Plato juga banyak membahas tentang konsep negara yang ideal itu seperti apa, ya. Dan beberapa pemikiran dari Plato, ya, Plato membahas tentang division of labor atau pembagian kerja di masyarakat, ya, secara natural, ya. Kemudian juga Plato eh, apa namanya memberi pemetaan ekonomi, di mana pemetaan ekonomi yang dibahas adalah upah, uang, dan jasa. Ya, jadi Plato ini adalah seorang filsuf, seorang pemikir
Dia banyak menggagas konsep negara, gitu ya, konsep masyarakat yang adil itu seperti apa. Kemudian dia juga beberapa pemikirannya ya itu menegaskan bahwa kita itu perlu melakukan division of labor, pembagian kerja. Jadi tidak mungkin semuanya kita garap sendiri, harus ada spesialisasi-spesialisasi, masing-masing orang itu fokus pada pekerjaan-pekerjaan tertentu. Ya. Kemudian Plato juga memberi perhatian terhadap perilaku hedonisme, ya. Jadi eh, Plato mengutuk perilaku hedonisme, ya, dan menurut beliau, ya, hedonisme ini adalah keserakahan yang tak terkendali, terutama pada orang cerdik pandai, yang mana akan menciptakan sebagian orang hidup mewah dan sementara yang lainnya hidup susah. Jadi kalau ada perilaku hedonisme, hedonisme ini cenderung ya membuat orang hidup mewah dan sebagian lainnya hidup hidup susah. Ya, jadi Plato ini lebih kepada pemikiran etika ya, pemikiran etika bagaimana membangun suatu negara, bagaimana menegakkan masyarakat yang adil, ya. Kemudian dia mengutuk perilaku hedonis, ya, dan dia mengatakan bahwa perilaku hedonis ini akan membuat beberapa orang hidup mewah, sementara yang lain hidup dengan penuh kesusahan. Nah, ini beberapa inti pemikiran yang dibawa oleh si Plato. Kemudian ada Aristoteles. Aristoteles itu mulai membahas lebih terinci lagi ya hakikat tentang ilmu ekonomi. Ya, menurut Aristoteles, ilmu ekonomi itu apa? Adalah cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang mana kebutuhan hidup itu ya relatif tak terbatas dengan sumber daya atau alat pemenuhannya yang terbatas. Jadi kalau kita bicara tentang pemenuhan kebutuhan hidup, sebenarnya kita harus membedakan antara need, kebutuhan, dan antara want, ya, keinginan. Mungkin kalau kita bicara tentang need, ya misalnya saya, Pak Obed, itu mungkin ya sehari itu cukup makan 3 kali, ya, setiap makan mungkin saya cukup makan 1 piring saja, ya, itu adalah needs. Tapi yang membuat manusia itu hedon atau yang membuat ketidakefisienan di ekonomi itu karena adanya want, adanya keinginan. Yang mana keinginan ini sifatnya adalah tak terbatas, ya, tak terbatas. Padahal kita memiliki sumber daya yang terbatas, gitu. Jadi Aristoteles ini membahas ilmu ekonomi itu sebagai cara kita untuk memenuhi kebutuhan kita. Dia menganggap bahwa kebutuhan ini sifatnya tak terbatas, ya, padahal kita harus bedakan mana yang namanya kebutuhan, mana yang namanya keinginan, gitu ya. Dengan sumber daya yang terbatas. Kita punya uang yang terbatas, kita punya waktu yang terbatas, kita punya sumber daya alam yang terbatas. Nah, harapannya bagaimana cara kita ya memenuhi kebutuhan kita dengan sumber daya yang terbatas, itulah ilmu ekonomi. Ya. Kemudian Aristoteles juga membahas tentang fenomena barter dan fungsi uang. Jadi jauh sebelum ekonom-ekonom modern membahas tentang uang, Aristoteles sebenarnya sudah membahas tentang fungsi uang dan juga fenomena barter. Ya. Kemudian Aristoteles membagi hakikat ilmu ekonomi itu menjadi dua. Yang pertama adalah ilmu ekonomi, oikos nomos, yang mana ilmu ekonomi ini sebagai seni mengelola kebutuhan hidup dan juga kremastik, yaitu menggunakan sumber daya untuk tujuan krematik, bukan sekedar memanfaatkan nilai kegunaan atau utilitas, tapi mencari nilai keuntungan atau profit. Jadi Aristoteles itu jauh sebelum kehadiran para ekonom modern, dia sudah mulai memetakan ya bahwa sebenarnya ada 2 kunci utama dalam ilmu ekonomi. Yang pertama adalah mengelola kebutuhan hidup dan yang kedua adalah ya
memanfaatkan sumber daya tidak hanya untuk mengambil manfaatnya saja, tapi juga untuk kepentingan profit, menambah kekayaan. Ya, jadi gaining profit, ya, mengambil nilai keuntungan itu juga menjadi perhatian. Jadi tidak hanya utilitas atau kegunaan, tapi juga menuntut adanya profit atau keuntungan. Nah, ini beberapa pemikiran dari Aristoteles, ya. Dia membahas tentang hakikat ilmu ekonomi, kemudian fenomena barter, dan juga ada fungsi uang. Seperti itu ya. Nah, kemudian ada lagi Xenophon, ya, seorang filsuf dari era Yunani kuno. Ya, dia menggunakan istilah oikonomos dari kata oikos dan nomos, ya, yang artinya apa? Pengaturan atau pengelolaan rumah tangga. Ya, kemudian Xenophon juga meletakkan fundamental konsep pelayanan konsumen dalam bisnis. Ya, bayangin, sejak era Yunani kuno itu sudah membahas tentang bagaimana pelayanan konsumen yang baik. Ya, kemudian dia juga mengenalkan perlunya berdagang keluar daerah. Yaitu ini adalah konsep dasar merkantilisme. Nah, nanti kita belajar merkantilisme, intinya adalah kita itu perlu berdagang keluar. Adik-adik, adik-adik tahu ya bagaimana dulu manusia hidup itu ya. Dulu itu manusia hidup itu hanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Jadi misalnya bayangin Anda hidup 2000 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu. Maka kehidupan Anda itu Anda gunakan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan hidup Anda. Mencari air, menghasilkan makanan, ada yang berburu gitu ya, ada yang mulai bertani, berkebun gitu ya, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Sehingga fokus kehidupan pada zaman dahulu itu lebih pada pemenuhan kehidupan dasar. Hingga akhirnya kita mulai dari yang tadinya orang itu fokus untuk memenuhi kebutuhan hajatnya sendiri, dia cari air sendiri, nanam gandum sendiri, kemudian berburu sendiri, membuat baju sendiri, membuat meja furnitur sendiri. Kemudian beralih kepada division of labor. Division of labor dan kemudian menggunakan sistem barter. Jadi pembagian tugas. Misalnya saya di sini eh, tadinya ya manusia hidup memenuhi kebutuhan hajatnya seluruhnya sendiri, kemudian mulai berpindah ke konsep pembagian kerja. Saya Pak Ubed misalnya saya jago berburu, ya maka seluruh waktu saya habiskan untuk berburu. Setiap hari saya akan pergi untuk berburu. Nah, kemudian di sini ada Mbak Akila, ya, Mbak Akila Khairunisa misalnya. Mbak Akila Khairunisa jagonya adalah menjahit baju. Maka Mbak Akila Khairunisa akan fokus seluruh waktunya akan digunakan untuk membuat baju. Kemudian di sini ada Mas Hardian Prasojo misalnya. Mas Hardian jagonya adalah bertanam, tani gitu ya atau berkebun. Maka Mas Hardian akan fokus untuk bertani atau berkebun. Nah, dengan menggunakan konsep pembagian kerja atau division of work, ya, kemudian masing-masing fokus pada hal yang ia punya keahlian, yang ia dalami, ya, kemudian melakukan sistem barter. Ya, saya punya berburu, saya punya tangkapan kelinci. Kemudian saya pergi ke Mbak Akila. Mbak Akila, ini saya ada tangkapan ikan atau tangkapan kelinci atau tangkapan rusa. Saya butuh baju. Mbak Akila, boleh nggak kita barter? Nah, kemudian saya pergi ke Mas Hardian Prasojo. Mas Hardian, saya punya ikan dan saya butuh sayuran misalnya. Mas Hardian berkebun sayuran. Nah, itu kemudian muncul sistem barter. Sampai kemudian, ya setelah masyarakat itu mulai sistem barter, kemudian mengenal istilah uang dan lain sebagainya, maka manusia kemudian mulai melakukan konsep yang namanya berdagang keluar daerah.
atau kita sebut dengan pemikiran merkantilisme. Ya, jadi merkantilisme ini adalah pemikiran untuk berdagang keluar daerah. Jadi sebenarnya Xenophon itu sejak periode Yunani kuno itu sudah mengenalkan konsep merkantilisme. Ya, nanti merkantilisme itu akan kita lihat ya pandangan-pandangannya itu di tahun 1500 sampai 1800. Gitu ya. Jadi itu adalah masa Yunani kuno. Ada tiga filsuf ya yang terkenal, ada Plato, ada Aristoteles, ada Xenophon, yang kemudian mereka memiliki beberapa pemikiran, beberapa gagasan tentang ekonomi ya, dan kemudian mereka eh, mengenalkan gagasan-gagasan tersebut lewat murid-muridnya, lewat karya-karyanya. Nah, sekarang kita pergi ke perspektif ekonomi skolastik ya. Namun perlu kita pahami dari masa Yunani kuno ke pemikiran ekonomi skolastis ini terdapat gap ya, terdapat gap tahun yang begitu begitu banyak ya, hampir 1000 tahun. Nah, ini harus kita pahami. Apa yang terjadi pada masa ini? Pada masa ini di Eropa itu terjadi suatu masa yang disebut dengan masa kegelapan. Ya, disinilah masa berdirinya peradaban Islam. Ya, ada turunnya apa misalnya Nabi Muhammad ya, kemudian ada masa periode Khulafaur Rasyidin, kemudian ada masa dinasti Umayyah ya, dinasti Abbasiyah, yang mana mereka merupakan peradaban yang sangat maju hingga menjadi pusat peradaban dunia. Nah, sayangnya Golden Age of Islamic Dynasty ini, ya masa keemasan dinasti Islam ini, itu tidak ditulis dalam sejarah di buku-buku Barat. Kenapa? Karena mereka membenci Islam. Sehingga masa keemasan ini tidak ada di sana. Ini kan buku-buku Barat. Pandangan-pandangan ini kan ditulis dalam buku-buku Barat. Ya, mereka malu karena pada saat masa keemasan Islam yang dimulai dari Mekah Madinah, di saat yang sama di Eropa itu muncul satu masa kebodohan, satu masa penyakit, ya banyak yang mati, banyak yang bodoh, banyak yang hidupnya tidak jelas, kemudian para pemimpin, para raja-raja yang menguasai wilayah itu berbuat semena-mena, ya pembunuhan terjadi, perang terjadi dan lain sebagainya, itu masa kegelapan yang ada di Barat. Nah, pada saat itu pemikiran-pemikiran peradaban itu ada di Islam, ada di Arab, ya. Dan the golden age of Islam ini sayangnya tidak begitu diperhatikan dalam buku-buku Barat oleh pemikir-pemikir Barat karena mereka malu pada saat itu mereka memiliki masa kegelapan. Nah, sehingga ada muncul gap yang cukup jauh di sini. Ya, gap yang cukup. Sebenarnya kita bisa isi gap ini dengan pemikiran-pemikiran ekonom Islam seperti Ibnu Khaldun, Al-Ghazali dan lain sebagainya. Ya, tapi karena ini ditulis oleh buku-buku Barat, sejarah pemikiran ekonomi itu kan biasanya ditulis oleh buku-buku Barat, yang mana mereka malu untuk menunjukkan kebodohan dan kerusakan yang terjadi pada era tersebut, ya, maka mereka kemudian mengosongi era tersebut dan eh, apa yang namanya disebut dengan the dark age atau the gap the gap age gitu ya, atau the gap period seperti itu. Barulah muncul kemudian ya para skolastis ya. Skolastis ini adalah orang-orang yang memiliki pengaruh di bawah naungan gereja. Ya. Jadi kalau kita lihat ya setelah masa Yunani kuno itu mereka lompat ke pemikiran skolastis, di mana pemikiran ekonomi skolastis ini merupakan perspektif ekonomi yang dikaitkan dengan nilai moral, etika, dan
agama. Disinilah muncul peran gereja yang kemudian mereka menjadi otoritas tertinggi keilmuan pada saat itu. Ya. Nah, era skolastis memberi perhatian pada dampak negatif motif ekonomi yang cenderung mengarahkan pada keserakahan dan kemewahan apabila tidak terkendali. Jadi di masa skolastis ini, ya, karena ini adalah beberapa pemikiran yang dikaitkan dengan nilai moral, dengan nilai etika, dengan nilai agama, sehingga banyak sekali etika-etika di sini. Ya, banyak sekali banyak sekali pandangan-pandangan yang merujuk pada moral, dan peran gereja sangat tinggi di sini. Ya, nah beberapa tokoh yang terkenal pada era perspektif ekonomi skolastis ini adalah Albertus Magnus. Dia membahas tentang harga yang adil, fair price. Jadi dia membahas tentang konsep harga yang adil pada suatu barang dan jasa didasarkan pada pengeluaran sumber daya yang dibutuhkan untuk memproduksinya. Apabila price lebih besar daripada cost, maka dia berpandangan bahwa itu tidak etis. Ya. Jadi Albert Magnus, seorang skolastis, berada pada zaman periode pemikiran ekonomi skolastis itu tumbuh, dia memiliki pandangan terkait dengan harga yang adil, yang mana menurut Magnus, harga yang adil itu adalah ya harga sama dengan biaya produksi. Kalau misalnya harganya lebih tinggi daripada biaya produksi, maka disebut tidak etis. Nah, ini pandangan Albert Magnus. Kemudian ada lagi tokoh yang terkenal pada era di mana ekonomi skolastik ini berkembang, yaitu Thomas Aquinas. Ya, yang mana beliau, si Aquinas ini, mendekatkan perilaku ekonomi dengan kitab suci Injil. Salah satu yang dibahas adalah larangan riba. Adik-adik tahu riba itu apa? Ya, riba itu bunga. Jadi misal saya pinjam uang 1 juta kepada Fulan. Fulan kemudian mensyaratkan nanti pengembaliannya 1 juta plus 50.000, 1 juta plus 100.000, atau ada plus sekian. Nah, plus sekian itu tambahan dari pokok. Tambahan dari pokok itu kita sebut dengan bunga atau kita sebut dengan riba. Di dalam Al-Quran, ya, dilarang riba itu. Di dalam Injil juga dilarang riba itu. Ya. Nah, salah satu tokoh yang melarang praktek tersebut adalah Thomas Aquinas, yang mana dia mendekatkan perilaku ekonomi pada kitab suci Injil, yang mana dia juga mengutuk atau melarang adanya riba. Ya, jadi perspektif ekonomi skolastik ini lebih mengarah pada etika, moral, dan dukungan agama. Dalam hal ini dukungan gereja. Ya, dukungan gereja merupakan otoritas tertinggi, ya, yang kemudian mempengaruhi pemikiran-pemikiran para skolastis. Kemudian setelah masa skolastis ada masa merkantilis. Ya, perspektif merkantilisme, yang mana era ini para pemikir-pemikir itu mengarahkan pada konsep bahwa manusia, ya, atau masyarakat itu harus berinteraksi dengan daerah luar di mana ia tinggal. Dia harus melakukan perdagangan dengan daerah luar. Dia harus pertukar barang dan jasa, jual beli, dan perlu berinteraksi dengan daerah luar. Seperti yang saya bilang tadi, dulu orang manusia fokus pada pemenuhan kehidupan sendiri, ya,
Setelah itu muncullah division of labor, pembagian kerja, ya. Kemudian pembagian kerja itu muncul sistem barter, muncul sistem uang dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita perlu untuk berdagang dengan wilayah di luar kita. Karena apa? Semakin banyak populasi, semakin banyak barang yang kita butuhkan, kita tidak mungkin mengandalkan kepada masyarakat yang ada di sekitaran kita. Kita juga harus berdagang dengan masyarakat lain. Nah, pandangan-pandangan ini kita sebut dengan merkantilisme. Jadi merkantilisme menekankan bahwa kita perlu berinteraksi dengan dunia luar, kita perlu kita tidak boleh lagi ya fokus dengan memenuhi kebutuhan hidup sendiri atau bermasyarakat yang sangat sempit, dalam artian sangat sempit, tapi kita perlu ya pergi lebih jauh, ya bertukar barang dan jasa kepada mereka yang ada di luar kita. Ya, merkantilisme ini berasal dari kata merchant. Merchant itu artinya berdagang. Ya, beberapa tokoh terkenalnya contohnya Budin, John Budin. Yang mana dia berpendapat bahwa bertambahnya uang yang diperoleh atau revenue dapat disebabkan atau didukung dari perdagangan internasional. Ya, jadi kalau kita pengen memperbanyak keuntungan, pendapatan, maka kita harus berdagang dengan daerah luar. Nah, hal itu juga didukung ya oleh Thomas Moon. Ya, di sini Thomas Moon memiliki pandangan bahwa kebutuhan dan kesejahteraan suatu kelompok atau masyarakat negara didapatkan melalui perdagangan internasional. Jadi kalau kita pengen sejahtera, kita butuh berdagang secara internasional. Ya, kita butuh berdagang secara internasional. Karena dengan berdagang kita akan memiliki lebih banyak variasi produk dan jasa. Jadi inilah pemikiran merkantilisme, ya, di mana pemikiran ini ya muncul dari konsep perdagangan, ya, dan mengharuskan kita untuk berinteraksi dengan dunia yang luas. Ada lagi contoh misalnya pandangan dari John Colbert. Ya, dia memiliki pandangan bahwa perdagangan dan kerjasama luar negeri dapat menciptakan kemakmuran bersama antar negara dan masyarakat di dalamnya. Nanti ketika kita belajar mikroekonomi, kita akan belajar konsep comparative advantage. Ya, kita akan belajar konsep comparative advantage. Comparative advantage itu adalah keunggulan komparatif, ya, yang didapat. Misal di Indonesia itu jagonya adalah memproduksi minyak sawit. Sedangkan kalau di Thailand, dia mungkin jagonya untuk menghasilkan karet. Ini perumpamaan saja. Apakah Indonesia tidak bisa menghasilkan karet? Bisa, tapi mungkin tidak sebagus Thailand. Apakah Thailand tidak bisa memproduksi minyak sawit? Perjawabannya adalah bisa, tapi mungkin tidak seefisien orang-orang Indonesia. Maka dalam hal ini, Indonesia memiliki keunggulan komparatif untuk memproduksi minyak sawit, sedangkan Thailand memiliki keunggulan komparatif untuk memproduksi karet. Sehingga dalam teori ekonomi keunggulan komparatif atau comparative advantage, gitu ya, Thailand harus fokus pada produksi karet, Indonesia fokus pada produksi minyak sawit, kemudian melakukan perdagangan luar negeri antar dua negara untuk sama-sama memenuhi kebutuhan dari dua produk yang disebutkan tadi. Ya, nah inilah ya pentingnya perdagangan luar negeri dan mereka ya para pemikir merkantilis ya atau merkantilisme ini ya mereka menekankan pentingnya kita berdagang dengan pihak luar. Ada lagi William Petty menegaskan tentang perlunya bekerja dan berdagang serta bagaimana nilai dari pekerja penting untuk dihargai.
Ya, nilai suatu barang bukan setara dengan biaya proses produksinya, namun diukur dari bagaimana biaya yang dikeluarkan untuk mengelola kesejahteraan pekerja pembuatnya. Jadi, kalau tadi itu kan ada pemikir siapa tadi yang mengenalkan harga yang adil. Harga yang adil. Harga. Nah, di Scholastic tadi kan ada pandangan dari Albert Magnus. Sebentar ya, ini ayah saya sedang telepon. Halo, Assalamualaikum. Ya, oke, baik kita lanjutkan ya. Jadi tadi kan ada pandangan skolastis yang dimaksud oleh Albert Magnus, di mana harga yang adil itu adalah ya harga yang sama dengan biaya produksi. Apabila harga price lebih tinggi daripada cost, ya apabila harga lebih tinggi daripada biaya produksi, maka dia dianggap tidak etis, gitu kan? Nah, di era merkantilisme, pandangan itu ya tidak disetujui oleh si Petty, William Petty. William Petty menganggap bahwa eh, nilai dari pekerja itu penting untuk dihargai. Nah, nilai suatu barang ya bukan hanya setara dengan biaya produksinya, namun juga diukur bagaimana biaya yang dikeluarkan tersebut bisa menciptakan kesejahteraan bagi penciptanya. Jadi tidak hanya fokus pada biaya produksi, namun juga bagaimana kita bisa mensejahterakan pembuat barang tersebut. Artinya ada profit di sana. Jadi merkantilisme ini adalah pandangan-pandangan yang fokus pada berdagang, fokus pada penciptaan profit. Ada lagi pandangan dari David Hume menyatakan ya atau menjadi peletak dasar bagi sistem perdagangan internasional. Dia memperkenalkan balance of trade. Ya, balance of trade. Balance of trade itu nanti kita pelajari di mata kuliah makroekonomi. Jadi balance of trade itu menunjukkan apa? Aktivitas ekspor impor suatu negara. Nah, itu balance of trade. Ya. Jadi ini beberapa pandangan di era merkantilisme. Nah, setelah era tersebut muncullah satu era, ini sebelum ekonomi klasik ya, sebelum Adam Smith ya. Muncullah satu era ya, kita sebut dengan perspektif ekonomi fisiokrat. Ya. Nah, perspektif ekonomi fisiokrat ini ya menekankan bahwa kekayaan dan kesejahteraan suatu negara atau masyarakat dikarenakan sumber daya yang dimilikinya, bukan karena perdagangan internasional. Jadi pandangan fisiokratis atau fisiokrat itu berfokus pada kalau kita pengen makmur, kita harus mampu mengelola sumber daya yang kita miliki. Kita ini bisa sejahtera, kita ini bisa makmur, ya,
itu karena sumber daya yang kita kelola dengan baik, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Ya, bukan karena perdagangan internasional. Jadi ini berbeda dengan pandangannya merkantilisme. Kalau di merkantilisme, mereka fokus pada, ayo kita berdagang dengan pihak luar. Ya, ayo kita berdagang dengan pihak luar untuk mengambil profit. Kan gitu. Tapi kalau fisiokrat, mereka lebih memiliki pandangan kemakmuran, kesejahteraan suatu kelompok atau masyarakat itu karena sumber daya dan pengelolaannya. Ya, perspektif ini mengarahkan pada keharmonisan alam dan perilaku ekonomi. Apabila alam dan kegiatan ekonomi seimbang, maka keseimbangan kemakmuran dapat tercapai dengan natural, tanpa campur tangan negara atau pemerintah. Dan ini kemudian menjadi cikal bakal satu konsep dalam ekonomi klasik yang kita kenal dengan laissez-faire, laissez-passer. Laissez-faire, laissez-passer itu artinya apa? Tidak boleh ada campur tangan negara atau campur tangan pemerintah. Biarkan para pelaku ekonomi bersinergi dengan alam, bersinergi dengan sumber daya yang ada untuk menciptakan ekonomi, untuk menciptakan pemenuhan kebutuhan manusia. Tidak boleh ada campur tangan pemerintah. Biarkan masyarakat mengelola alamnya sendiri, kerajaan atau pemerintah tidak boleh ikut campur. Karena campur tangan dari negara atau pemerintah dapat merusak keseimbangan hubungan antara alam dan perilaku ekonomi. Ini adalah pemikiran fisiokrat. Ya. Jadi pemikiran fisiokrat ini kemudian yang melandasi ya pemikiran ekonomi klasik ya. Nah, beberapa tokohnya ada Quesnay, ada John Locke dan lain sebagainya. Nanti silakan dipelajari gitu ya. Dan fisiokratis mereka lebih fokus pada hubungan antara alam dan perilaku ekonomi, kemakmuran, kesejahteraan itu dicapai dengan pengelolaan sumber daya alam yang ada ya dan juga mulai mengenalkan konsep laissez-faire, laissez-passer ya, artinya tidak menginginkan peranan pemerintah, biarkan alam bersinergi dengan aktor ekonomi untuk menciptakan produk dan jasa sesuai dengan kebutuhan mereka. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Monggo kalau ada pertanyaan. Aman ya? Monggo kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, maka saya akan beri tugas ya. Nah, silahkan dicatat tugasnya. Yang pertama, sebutkan ya pandangan beberapa pemikir ekonomi. Jadi Anda harus menyebutkan siapa pemikir ekonominya, kemudian apa pandangannya. Ya, di era Yunani kuno, kemudian em, kemudian era skolastis, merkantilisme dan fisiokrat. Ya, sebutkan sekali lagi saya titik. Sebutkan pandangan yang digagas oleh para pemikir-pemikir ekonomi di era Yunani kuno, skolastis, merkantilisme dan fisiokrat. Ya.
Silakan Anda membuat eh, resume atau rangkuman atau esai terkait dengan apa yang kita bahas pada pagi ini. Silakan Anda cek di sumber-sumber yang ada untuk lebih mendalami siapa-siapa saja tokohnya, pandangannya apa. Seperti itu ya. Nah, ditulis tangan, minggu depan dikumpulkan hard copy-nya, dan sebelum hard copy-nya dikumpulkan, kalian scan dan di-upload di MyITS Classroom. Paham ya? Jadi Anda punya tugas membuat resume untuk membahas sejarah pemikiran ekonomi masa praklasik yang terdiri dari 4 periode, Yunani kuno, eh, Fisiokrat, Yunani kuno, kemudian skolastis, merkantilis, sama fisiokrat. Ya, kemudian ditulis pakai tangan, di scan, dan hard copy-nya dikumpulkan ke meja saya. Apakah ada pertanyaan sebelum saya cukupkan? Pak, izin bertanya, Pak. Silahkan, Mas Ahmad. Jadi saya mau nanya Pak terkait tugasnya. Apakah jadi kan di Bapak minta untuk kita merangkumkan atau membuat esai ya Pak ya. Nah, Hmm. apakah kita boleh untuk membuatnya secara per poin seperti di PPT Bapak tadi kan Bapak kan bikinnya per bulat ya Pak ya. Bulat terus kasih panah gitu. Apakah boleh seperti itu? Dan juga apa namanya tulisnya di kelas apa ya Pak? Terima Jadi kasih. untuk tulisannya bebas di kertas apapun. Kalau bisa paragraf, ya. Oke. Kalau bisa paragraf, tapi kalau nggak bisa ya eh, manut saya manut saja. Yang penting adik-adik membuat resume supaya kalian belajar, Oke. ya. Baik, terima kasih Pak. Ya, jadi silakan adik-adik bisa baca buku tentang sejarah pemikiran ekonomi praklasik, bisa Mbak nonton video di YouTube, banyak kok video-video yang bisa kalian pelajari. Dan saya akan upload PPT ini ya. Saya akan upload PPT ini dan mungkin ya nanti saya akan buatkan platform pengumpulan tugasnya ya. Saya akan buatkan platform pengumpulan tugasnya. Kemudian adik-adik punya 1 minggu ya untuk mengerjakan. Silahkan kertasnya bebas ya. Kalian mau pakai A4, mau pakai kertas portfolio, saya nggak nggak ada ketentuan. Yang penting adik-adik belajar mulai dari sekarang, ya. Dirangkum, coba cari siapa tokoh-tokoh lain yang apa namanya, yang memiliki pandangan-pandangan di era tersebut. Sebenarnya tadi kan kita membahas tentang fisiokrat ya, tapi kita belum membahas tentang pandangan beberapa tokoh fisiokrat. Silahkan dicari siapa tokoh fisiokratnya dan apa pandangannya terkait dengan pengelolaan sumber daya, terkait dengan bagaimana menolak atau apa ya, mengkritik pandangan dari merkantilisme dan lain sebagainya. Ya, silahkan Anda pelajari. Jadi mungkin perkuliahan dari saya itu sifatnya adalah pengenalan dasar ya, dan nanti adik-adik melalui tugas saya minta untuk memperdalam pemahamannya dan lebih banyak membaca. Dan nanti mungkin ujiannya itu ya apa namanya, berbasis pendalaman dari apa yang kalian pahami tentang sejarah pemikiran ekonomi. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Iya, bisa Pak. Bisa. Baik, berikut adalah kode absensinya. Saya rasa itu ya dari saya hari ini. Pak, permisi Pak, izin Ya, Mas bertanya. Noval, silahkan. Eh, untuk minimal tokoh apakah ada Pak? Oh, enggak ada minimal tokoh. Tapi paling tidak adik-adik punya beberapa, lebih dari satu lah ya, lebih dari satu. Karena nanti adik-adik akan menghafal, ya kan? Contoh misalnya di era merkantilisme, siapa tokoh-tokohnya? Paling nggak nanti adik-adik menyebutkan 2 atau 3 itu sudah cukup lah menurut saya, gitu ya.
Eh, paling tidak lebih dari satu, ya, jangan cuma satu. Nanti kalau cuma satu, nanti kalian bingung. Harus ada beberapa pandangan tokoh, beberapa tokoh-tokoh gitu ya. Nah, sehingga nanti itu memperkuat analisis Anda. Gitu. Oke, siap. Makasih, Pak. Terima kasih, Mas Noval. Oke. Ada lagi pertanyaan?